Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak dosen pengampu dari mata kuliah Entrepreneurship, yaitu Bapak Samsudin Siroh MPD, dan singkatnya teman-teman seperjuangan yang saya hormati dan cintai pula. Di sini saya atas nama Khurudin Zuhri, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 dari kelas C, akan mempresentasikan hasil review dari buku yang diberikan tugas oleh Bapak Samsudin Siroh, yang dimana saya mendapatkan chapter pertama, yaitu tentang entrepreneurship dari evolution dan revolusi. Ya, seperti yang dijelaskan di dalam buku tersebut, menjelaskan tentang bagaimana pengaruh perubahan iklim yang berpotensi untuk menciptakan atau meningkatkan frekuensi bencana alam. Yang pertama itu frekuensi bencana alam, yang kedua naiknya aliran pengungsi, dan ketiga itu konflik global atas makanan dan air. Yang dimana perubahan iklim merupakan ancaman bagi keamanan kita semua dan bahkan keberlangsungan hidup, yang dimana di dalam buku itu dijelaskan bahwa di chapter pertama tersebut dijelaskan bahwa bagaimana perubahan iklim itu memberikan dampak yang sangat besar terhadap ekosistem atau kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang sudah dijelaskan tadi yang dimana perubahan iklim mengancam pada bencana alam, perubahan penduduk, begitu juga dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan kehidupan manusia itu sendiri. Dari pengaruh iklim tersebut, kita semua termasuk para pengusaha juga menghadapi resiko-resiko yang dihadapi oleh perubahan iklim tersebut, yang dimana resiko-resiko tersebut dinamakan resiko-resiko eksistensi, yang dimana sejarah mencatat peristiwa gunung berapi dan bahkan asteroid besar yang menyebabkan dinosaurus punah itu juga memiliki pengaruh sangat besar dampaknya kepada ekosistem yang sekarang. Namun dewasa ini peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh manusia, antropogenetik, juga mengancam keberlangsungan hidup. Resiko tersebut, resiko yang didampakkan itu memiliki 3 resiko. Yang pertama, risiko perang nuklir, terorisme, dan pengancaman atau pemanasan global. Nah, mungkin kita semua bertanya, apa sih? Apakah ada pengaruh? Atau kita mungkin bertanya apa hubungannya dengan para penguasa? Yang dimana perubahan iklim tidak ada sangkut pautannya dengan dunia pengusaha. Pengusaha merupakan bagian dari masalah dan mungkin harapan terbesarnya adalah untuk mencari solusi. Nah, jelas sekali bahwa perubahan iklim merupakan suatu masalah, dan salah satu tugas dari pengusaha adalah mencarikan solusi dari masalah tersebut. Sejak revolusi industri dari akhir abad 18 sampai dengan awal dari abad ke-19, banyak pengusaha di seluruh dunia dijarah atau diarahkan untuk mengeksploitasi lingkungan ketidaktahuan tanpa berpikir untuk keberlanjutannya. Dalam buku itu juga dijelaskan bagaimana dari abad akhir 18 dan berlanjut ke awal abad 19 itu dunia pengusaha itu diarahkan kepada ketidaktahuan untuk mencari solusi dari masalah yang ditimbulkan tersebut. Dari berbagai macam masalah yang ditimbulkan di atas, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita sebagai pengusaha mengaktifkan atau setidaknya memperbaiki bencana lingkungan tersebut. Nah, salah satu solusinya adalah yaitu komitmen dari setiap individu maupun yang lebih khususnya dari dunia pengusaha, setidaknya memiliki komitmen untuk mengambil apa yang sudah kita ketahui. Mengambil dalam artian apa yang sudah kita ketahui dan kita miliki, bagaimana cara melakukannya, membuatnya menjadi lebih aman dan lebih murah, dan menyebarkannya ke setiap sudut ekonomi dunia. Sehingga apa yang kita sudah miliki, skill-skill yang kita sudah miliki, itu kita sebarkan luas lagi kepada seluruh dunia, apalagi di dalam dunia perekonomian dunia. Solusi yang selanjutnya juga di dalam buku ini dijelaskan bahwa salah satu untuk solusi dari masalah yang telah dipaparkan di atas tadi, yaitu memanfaatkan dan menciptakan teknologi.
Nah, itulah yang disebut namanya penguasa, yaitu menciptakan atau mengoptimalkan teknologi yang ada untuk menyelesaikan begitu banyak problematika yang dihadapi dari perubahan iklim tersebut. Di tersebut juga dijelaskan bagaimana pengertian dari pengusaha tersebut, yang dimana di sana dijelaskan bahwa pengusaha merupakan yang mengenali peluang di mana orang lain melihat kekacauan atau kebingungan. Jadinya seorang pengusaha merupakan orang yang berpikir ke depan, yang dimana orang berpikir ke depan ini orang yang menganggap suatu kejadian itu merupakan masalah dan kekacauan. Sebaliknya, yaitu dunia pengusaha melihat kekacauan atau kegundah-gulanan di lapangan merupakan sebuah peluang untuk menghasilkan sesuatu yang cemerlang. Dari berbagai macam sifat atau karakteristik dari pengusaha tersebut, ada juga salah satu pengusaha yang merespon tantangan akan menuai siklus sukses komersial. Dalam artian seorang pengusaha yang secara intensif atau secara berkelanjut itu merespon tantangan itu, merespon semua tantangan yang ada di masyarakat atau di lapangan, itu akan menemui yang namanya sukses komersial. Di bagian kedua dari buku tersebut menjelaskan tentang apakah Anda seorang pengusaha atau pengusaha sosial. Nah, ada banyak jenis pengusaha dan pengusaha sosial. Yang pertama yaitu senior. Yang dinamakan senior adalah seseorang yang memulai bisnis setelah usia 55 tahun ke atas atau 55 tahun. Yang kedua adalah co-trainer, yaitu seseorang pengusaha yang bekerja dengan pengusaha seperti pasongan, akuntan, dan pemasok. Yang ketiga adalah biopreneurs, yaitu bekerja di bidang bioteknologi, biologi, dan lingkungan. Yang keempat adalah akademisi, yaitu kita semua yang mengemban pendidikan di dunia perkuliahan atau dunia SD, SMP, dan sebagainya. Itu yang berjenjang. Itu namanya pengusaha di bidang akademisi. Ada lintas budaya pengusaha, media entrepreneur, pengusaha kemiskinan, pengusaha transporan, dan pengusaha keadilan, pengusaha sosial, wirausaha, pengusaha warga dunia, dan sebagainya. Sebagai dunia orang yang mengemban atau kompeten di bidang pengusaha itu sering mengalami prasangka, diskriminasi, dan bahkan kematian untuk keyakinan dan bahkan kegiatan mereka itu sendiri, sehingga tidak semulus atau tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebagai orang yang bergelut di bidang pengusaha itu banyak sekali ancaman atau ujian-ujian yang diberikan, seperti banyak sekali prasangka, mendapatkan diskriminasi, dan bahkan kematian atau frustasi itu sendiri. Dalam buku tersebut juga dijelaskan tentang konsep wirausaha, yaitu yang dinamakan inter, yang dimana inter ini berarti menggabungkan bidang dan menyeberangi batas-batas antar disiplin atau pemikiran yang bagus. Yang kedua namanya pemikiran kewirausahaan. Setelah konsepnya adalah pemikiran kewirausahaan, yang dinamakan tersebut merupakan kumpulan kepercayaan atau literatur atau teori yang diterima sebagai otoritas oleh kelompok penulis. Itu yang dinamakan pemikiran kewirausahaan. Yang dimana pemikiran kewirausahaan itu memiliki cabang juga. Yang pertama namanya pandangan makro, yang dimana pandangan makro ini merupakan kemunculan faktor eksternal, ya seperti pendidikan, infrastruktur fisik, kebudayaan, dan bahkan pembiayaan yang berhubungan dengan keberhasilan atau kegagalan usaha untuk bisnis kontemporer. Sehingga di buku tersebut sebenarnya banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan pengusaha, namun sebagai mewakili dari beberapa poin-poin tersebut sudah dijelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya ada kata-kata yang salah atau sekiranya ada materi yang belum jelas yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.